Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Apa ya perbedaan dari keduanya? Yuk kita cari tahu. Nah, sebelum kita membahas gerhana bulan dan gerhana matahari, pernahkah kalian melihat gerhana? Nah, bagaimana ya kira-kira gerhana itu terjadi? Apakah di siang hari, apakah di malam hari, atau bagaimana? Oke, mari kita bahas. Nah, sebelum kita membahas gerhana itu apa, kita harus tahu dulu apa itu shadows atau bayangan. Nah, jadi bayangan itu terbentuk ketika objek menghambat jalur cahaya. Bayangan itu suatu bentuk gelap yang terbentuk ketika ada objek yang menghalangi cahaya dari sumber terang, kayak lampu atau matahari. Nah, ketika suatu objek menghalangi cahaya, maka akan tercipta bayangan pada permukaan di belakangnya. Nah, bayangan akan terlihat lebih gelap karena tidak mendapat cahaya sebanyak area di sekitarnya. Contohnya di gambar di samping ini. Ini kan ada beberapa orang yang berdiri, dia itu menghalangi cahaya dari matahari. Nah, jadi terbentuklah bayangan tersebut, sama kayak daun yang di sampingnya, kayak gitu. Nah, lalu tipe dari bayangan itu ada 3. Pertama, umbra, yaitu bagian paling gelap dari bayangan yang sumber cahayanya terhalangi sepenuhnya. Nah, bisa dilihat bayangan umbra itu di dekat bulan ini ya, di tengah-tengah ini. Kemudian bayangan yang kedua namanya atumbra. Atumbra itu adalah bayangan yang lebih terang dikelilingi oleh wilayah gelap. Jadi atumbra itu bayangan yang masih bisa terlihat terang gitu. Kalau yang penumbra itu bayangan bagian luar yang tidak segelap umbra, jadi kayak semu gitu bayangannya, nggak segelap di umbra. Nah, bagian mana yang bisa kita lihat apakah itu gerhana matahari atau gerhana bulan? Nah, kita bisa melihat gerhana itu di titik atumbra kayak gitu. Nah, kemudian definisi eclipse atau gerhana. Nah, gerhana itu apa sih? Gerhana itu terjadi ketika salah satu benda langit melalui bayangan benda langit lainnya. Jadi gerhana itu adalah peristiwa langit di mana suatu benda langit seperti bulan itu masuk ke dalam bayangan benda langit lainnya, sehingga menyebabkan berkurangnya cahaya untuk sementara atau terhalangi sepenuhnya. Nah, di bumi jenis gerhana yang paling umum terjadi itu gerhana matahari dan gerhana bulan. Lalu tipe dari gerhana tadi ya sudah dijelaskan, gerhana di bumi itu pada umumnya ada 2, gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau gerhana matahari itu terjadi saat bulan berada di antara matahari dan bumi. Ini bisa menyebabkan sinar matahari tertutup sepenuhnya atau sebagian oleh bulan. Nah, gerhana matahari ini hanya terjadi pada saat bulan baru. Kemudian geser ke gerhana bulan. Kalau gerhana bulan itu terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bulan, sehingga bumi menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari yang mengarah ke bulan. Nah, gerhana bulan ini terjadi saat fase purnama. Fase purnama itu saat bulan terlihat seluruhnya. Jadi bisa dikatakan bulan yang penuh atau full kayak gitu. Lalu solar eclipse atau gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis. Nah, ini dapat mengakibatkan pengaburan atau sebagian atau seluruh matahari jika dilihat dari bumi. Nah, selama gerhana matahari total, matahari seluruhnya tertutup oleh bulan, sehingga menimbulkan bayangan di wilayah tertentu. Nah, gerhana matahari total itu yang gimana? Nah, dari gambar ini ya, gerhana matahari total itu yang paling bawah. Kemudian gerhana matahari cincin itu yang bagian tengah ini. Yang terakhir itu gerhana matahari separuh atau sebagian yang ada di gambar paling atas ini. Oke, lanjut definisi dari
gerhana matahari sebagian. Jadi gerhana matahari sebagian itu ketika bulan menutupi sebagian matahari sehingga hanya menyisakan sebagian bayangan di bumi, kayak yang ada di gambar kanan ini yang ditunjukkan oleh astronot ini. Nah, dari sudut pandang pengamat, matahari akan tampak seolah-olah telah terjadi gigitan. Gerhana matahari sebagian ini lebih terang terjadi dibandingkan gerhana total dan dapat dilihat dari wilayah geografis yang lebih luas. Nah, kemudian gerhana cincin. Gerhana cincin itu terjadi ketika bulan berada di dekat puncaknya. Nah, gerhana matahari cincin ini terjadi ketika jarak bulan terlalu jauh dari bumi sehingga tidak dapat menutupi seluruh piringan matahari. Akibatnya apa? Akibatnya itu penampakan seperti cincin yang dikenal sebagai cincin api yang terlihat di sekitar tepi matahari. Jadi seolah-olah kayak cincin itu gerhananya. Kemudian yang tipe ketiga yaitu gerhana matahari total. Jadi gerhana matahari total itu ketika bulan menutupi matahari sepenuhnya, menghalangi seluruh piringannya. Nah, hal ini mengakibatkan periode kegelapan singkat yang dikenal sebagai totalitas, di mana atmosfer terluar matahari atau korona menjadi terlihat. Nah, gerhana matahari total ini merupakan peristiwa langit yang memesona, namun hanya terlihat dalam jalur sempit di bumi. Itu. Kita lanjut ke gerhana bulan. Jadi gerhana bulan itu mirip kayak gerhana matahari, tapi bedanya kalau gerhana bulan itu bulannya yang ketutup oleh bumi, bisa secara sebagian atau keseluruhan wajah bulan yang tertutup. Gitu. Lalu bagaimana proses terjadinya gerhana bulan? Ya, yang pertama fase bulan memasuki penumbra bumi. Nah, masih ingat nggak penumbra itu tadi apa? Jadi penumbra bumi itu bagian di sekeliling dari umbra. Umbra itu tadi kan yang paling gelap. Kemudian di bagian luarnya itu ada namanya penumbra. Jadi ada bayangan yang gelap tapi nggak terlalu terang juga, kayak semu gitu. Kemudian yang kedua, fase bulan itu memasuki umbra bumi. Umbra bumi tadi yang bagian gelap kan. Nah, kemudian yang fase ketiga itu ketika gerhana bulan total bisa kita lihat. Jadi gerhana bulan total itu terjadi ketika bumi menutupi keseluruhan dari cahaya matahari yang menghadap bulan. Kemudian yang keempat, fase gerhana bulan total mulai. Jadi saat ini kita bisa melihat gerhana bulan yang total ya tentunya. Kemudian yang kelima adalah fase mid atau tengah gerhana, yaitu ketika bulan atau gerhana bulan ini mau habis puncak dari gerhana bulan total. Jadi lama-lama akan habis dan akan terlihat seperti gerhana bulan sebagian. Nah, kemudian yang keenam, akhir gerhana bulan total. Nah, jadi kan lama-lama kelamaan gerhana bulan yang tadinya total itu kan lama-lama juga akan habis. Jadi berakhir gitu gerhana bulan totalnya. Kemudian yang ketujuh adalah fase bulan keluar dari umbra. Nah, yang kedelapan atau yang terakhir, fase bulan keluar dari penumbra bumi. Nah, kalau ini adalah contoh dari gerhana bulan total. Jadi, gerhana bulan total itu terjadi ketika seluruh bulan memasuki kawasan umbra bumi. Bagian umbra bumi itu yang mana? Bagian umbra bumi itu yang di sini, bagian yang paling gelap di bagian tengah ini. Nah, kalau di bagian samping kiri kanannya itu kan masih ada kayak semu-semunya gitu kan. Itu namanya penumbra. Nah, gerhana bulan total ini terjadi ketika bulan dan matahari berada pada sisi berlawanan dari bumi. Meski bulan berada dalam bayangan bumi, namun sebagian sinar matahari sampai ke bulan. Nah, sinar matahari ini akan melewati atmosfer bumi yang menyaring sebagian besar cahaya biru.
Sementara cahaya merahnya nanti dibiaskan, lalu menciptakan fenomena bulan yang berwarna merah yang terlihat selama gerhana bulan total. Nah, kalau di sini kan contohnya ada bulannya berwarna merah kan, yaitu karena cahaya matahari itu akan diserap oleh bumi, yang sebagiannya diserap oleh bumi, sementara yang cahaya merahnya itu akan dibiaskan dan bisa masuk ke bulan, sehingga akan berwarna kayak kemerah-merahan gitu. Lalu gerhana bulan sebagian ini terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan yang tidak sempurna ke garisnya gitu ya, mengakibatkan sebagian bulan memasuki bayangan bumi. Nah, pada gerhana bulan sebagian ini, bayangan bumi itu akan tampak sangat gelap pada sisi bulan yang menghadap bumi. Nah, seperti kayak yang digambar ini. Lalu gimana ya dampak gerhana terhadap kehidupan di bumi? Nah, yang pertama adalah pengaruh bagi mata manusia. Yang pertama adalah itu tadi, melihat langsung ke fotosfer matahari selama gerhana matahari dapat merusak retina mata dan menyebabkan kebutaan. Nah, jadi harus hati-hati kalau melihat gerhana. Sinar UV ini dapat mempercepat penuaan dan menyebabkan katarak serta kerusakan pada sel mata. Yang kedua adalah pengaruh terhadap perkembangan embrio ayam. Gerhana matahari total dapat menyebabkan perubahan tiba-tiba pada suhu dan tekanan udara, sehingga mempengaruhi tingkat penetasan telur ayam. Terus yang ketiga adalah pengaruh terhadap plankton. Plankton itu kan salah satu makhluk hidup yang memproduksi oksigen. Dia tuh bisa juga berfotosintesis. Letaknya plankton itu biasanya di laut. Intensitas cahaya matahari dan durasi penyinaran yang sangat panjang atau nggak nentu itu bisa mempengaruhi plankton untuk fotosintesis. Gerhana matahari ini bisa mengubah penetrasi cahaya sehingga berpengaruh terhadap kehidupan plankton. Lalu yang keempat adalah pengaruh terhadap alam. Gerhana matahari ini mempengaruhi medan gravitasi, dan ketinggian. Sehingga dapat menyebabkan pasang naik maksimum dan berpotensi memicu gempa bumi. Suhu turun, anginnya menjadi kencang, terus tekanan udara turun dan kekeruhan udara meningkat. Kemudian yang kelima adalah pengaruh terhadap binatang. Berbagai jenis binatang yang seperti burung, katak, ikan, dan kera ini menunjukkan perubahan perilaku selama gerhana matahari, kayak menuju sarang, peningkatan aktivitas vokal, kayak sering bunyi-bunyi gitu, dan perubahan dalam perilaku mengelompok atau menggerombol. Kemudian terkait dengan percepatan gravitasi bumi yang berkurang. Gerhana matahari ataupun bulan terjadi ketika salah satu benda langit melalui bayangan benda langit lainnya. Hal ini dibuktikan oleh sebuah eksperimen ketika gerhana matahari terjadi di bumi pada 2016 silam, di mana penelitian dilakukan di daerah Yogyakarta yang ketika itu merupakan daerah yang terkena gerhana matahari sebagian dengan persentase 81,46%. Hal ini bisa menyebabkan percepatan gravitasi dihitung dan turun menjadi 9,5 meter per second kuadrat. Umumnya percepatan gravitasi itu kan kalau dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Itu kalau di gerhana itu terjadi penurunan. Terus yang kedua, percepatan gravitasi dihitung dan menghasilkan angka 8,8 meter per second kuadrat gitu. Ini adalah perhitungan yang keduanya. Kemudian gravitasi yang dihitung ini menghasilkan angka rata-rata sekitar 9,6 meter per second kuadrat. Jadi bisa disimpulkan kalau gerhana matahari ini bisa menurunkan percepatan gravitasi. Lalu gimana ya gerhana dalam perspektif
Islam. Nah, dalam Quran surat Yasin ayat 40 ini diartikan sebagai tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, ini juga didukung oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah dan bukanlah terjadi karena mati atau hidupnya seseorang. Maka jika kamu melihatnya, bertakwalah kepada Allah. Jadi kalau kita melihat fenomena alam seperti gerhana matahari, gerhana bulan, kita tidak perlu mengkaitkan dengan hal-hal yang belum tentu terjadi kebenarannya, tapi kita lebih ke bertakwa kepada Allah gitu. Nah, cukup sekian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.